إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama kita adalah agama yang paling sempurna, yang telah disempurnakan aqidahnya, telah disempurnakan ibadahnya, dan telah disempurnakan akhlaknya. Suatu hari ketika sahabat-sahabat sedang duduk, tiba-tiba muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Man ya'khudhu 'anni ha'ula'il kalimat fay'amalu bihin aw yu'allimuhun man ya'malu bihin." Siapakah di antara kalian yang sanggup menerima dariku nasihat-nasihat ini, kemudian ia ajarkan kepada orang, ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang lain. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya sanggup menerimanya dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Hurairah, lalu ia menghitung 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Hindarilah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, al-maharim adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak, dosa-dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujjah yang benar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun,
dan engkau berkata tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang engkau tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah olehmu 7 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah sihir, dan yang ketiga membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh wanita-wanita muslimah yang terhormat, yang mulia, bahwa mereka pernah melakukan zina. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, man sarrahu an yasbiqa ad-da'ib al-mujtahid falyakuffa 'anil maharim. Aisyah mengatakan, barang siapa yang ingin mendahului orang yang tekun, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menghindari, menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ini akan menghalangi kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridailah apa yang Allah telah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kaya yang sebenarnya adalah ketika seseorang ridha terhadap apa yang Allah bagikan kepadanya, serta sabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah merupakan benteng yang kokoh yang akan membentengi kita dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Akan tetapi banyaknya manusia-manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah, segala fasilitas mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jiwa mereka miskin, hati mereka miskin, sehingga matanya, hatinya tidak bisa melihat kebahagiaan dan kekayaan yang sebenarnya, yaitu kaya hati serta ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk kekikiran, segala bentuk kerakusan, dan hati yang salim, hati yang selamat adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka tenang ketika mengingat Allah, karena sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, "Wa ahsin ila jarik takun mu'mina." Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwa tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Tetangga adalah orang yang paling pertama mendengar teriakan kita. Tetangga adalah orang yang paling pertama membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, tetangga memiliki tempat yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Surah An-Nisa ayat yang ke-36, yang artinya adalah, dan sembahlah Allah, jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, keluarga kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga yang masih ada hubungan keluarga denganmu. Wal jaril junub, dan tetangga yang dekat rumahnya denganmu. Was-sahibi bil jam, dan teman sejawat. Wa ibnis sabil, dan berbuat baiklah kepada orang musafir. Berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa besarnya kedudukan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Padahal subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang terbaik terhadap tetangganya masih dipesan oleh Jibril agar dia berbuat baik kepada tetangganya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, Jibril mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetanggaku, sehingga aku mengira bahwa tetanggaku itu akan mendapatkan warisan. Maksudnya adalah sehingga aku mengira bahwa tetangga itu adalah bagian dari keluargaku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahib li nafsik, ahib lin nas ma tuhibbu li nafsik, takun muslimah. Cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang muslim yang sejati. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara perkara yang sangat ditekankan oleh Islam adalah persaudaraan. Dan di antara hak saudara kita yang muslim adalah kita mencintai untuknya apa yang kita cintai untuk diri kita. Jika kita senang sehat, maka hendaklah kita senang juga melihat kaum muslimin sehat. Jika kita tidak senang sakit, maka demikian juga seharusnya kita tidak senang melihat kaum muslimin atau orang lain juga sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Itu berarti ayyuhal ikhwah, jika ada seorang muslim dia tidak mencintai untuk orang muslim yang lain apa yang dia cintai untuk dirinya, dan dia tidak membenci untuk orang muslim yang lain apa yang dia benci untuk dirinya, itu berarti orang ini tidak beriman. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udw tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal hummah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam mencintai, menyayangi, saling mengasihi,
ibarat satu tubuh. Apabila salah satu di antara anggota tubuh ini merasa sakit, maka akan tertular ke tubuh yang lain dengan terjaga dan merasa demam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ibnu Abbas pernah menggambarkan bagaimana baiknya hati orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan ketika dia berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia mengatakan, "Fiyya thalathu khisal." Ada pada diri saya ini 3 sifat. Yang pertama, ma nazala ghaithun bi ardin illa hamidtullah wa surirtu bidzalik wa laysa li fiha syatun wala ba'ir. Dia mengatakan, tidaklah hujan turun di suatu tempat melainkan aku memuji Allah dan aku gembira, padahal aku tidak punya onta, tidak punya kambing di sana. Maksudnya adalah dia senang melihat orang lain menikmati manfaat hujan itu. Kemudian dia mengatakan, wala sami'tu biqadin adilin illa da'autu Allah lah wa laysa li indahu qadhiyah. Tidaklah aku mendengar seorang jaksa, seorang hakim yang adil, melainkan aku berdoa kebaikan untuknya, padahal aku tidak punya perkara pada jaksa itu. Maksudnya adalah karena hakim atau jaksa yang adil, kebaikannya akan dirasakan oleh semua orang, maka dia gembira karena ada jaksa, ada hakim yang adil, yang kebaikannya akan dirasakan oleh semua orang. Kemudian dia mengatakan, wala araftu ayatan min kitabillah illa wadidtu anna an-nasa ya'rifu minha ma a'rif. Tidaklah ada satu ayat Allah yang aku fahami, melainkan aku ingin semua orang memahaminya sebagaimana aku memahaminya. Yang demikian itu tidak lain adalah karena dia ingin melihat semua orang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kapankah kita akan memiliki hati seperti hatinya Ibnu Abbas ini? Jika ada orang-orang memiliki hati seperti hatinya Ibnu Abbas ini, pasti dunia ini akan aman. Tidak ada orang yang iri, tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada orang yang berghibah, tidak ada orang yang mencaci maki orang lain. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuksirudz dhahik fa inna kathratadz dhahik tumitul qalb." Dan janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat membuat hatimu menjadi mati. Al-Imam Al-Munawi ketika menjelaskan tertawa bisa membuat hatimu menjadi mati, maksudnya adalah tusayyiruhu maghmuran bimanzilatil mayyit alladhi la yanfa'u nafsahu wa la yadfa'u anha syai'a minal makruh. Yang artinya adalah jika engkau banyak tertawa, maka hatimu akan tenggelam dalam kegelapan seperti orang yang sudah mati, yang dia tidak bisa lagi mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan dia tidak bisa lagi menolak kemudaratan untuk dirinya sendiri. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang yang banyak tertawa maka hatinya akan menjadi keras, dan hati yang keras ini adalah sumber kejelekan-kejelekan. Karena orang yang hatinya keras, dia akan lalai, dia akan lupa kepada akhirat, dia akan lupa bahwa satu saat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya. Orang yang hatinya keras, dia akan lupa bahwa satu saat dia akan masuk ke lubang kuburan yang gelap, yang tidak ditemani oleh siapapun. Bagaimanakah kecewanya ketika dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki amalan-amalan, karena selama ini dia lalai di dunia, tertawa bersenang-senang sehingga dia lupa untuk berbuat kebaikan-kebaikan demi akhiratnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, tertawa boleh-boleh saja untuk menghibur diri, untuk meringankan beban-beban kita. Akan tetapi ketika tertawa itu melampaui batas, maka inilah yang celaka, yang akan membuat kita lalai dari ketaatan-ketaatan, lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.